udahlah nanti aja lah kita lanjutkan ya. Nah, pokoknya nanti aja aku jelasin. Karena aku udah mulai betapa nih. Betapa? Ya, Betapa kenapa? biar bisa internetnya banyak. Ya. Emang ngaruh? Ya lah bos. Makanya banyak-banyakin ya. Banyak-banyakin. Nah ini banyak-banyakin juga nih poin ya untuk kedua belah tim. Wah. Karena mereka lagi dalam pengejaran Om. Yap, dan blue side buat EVOS bertambah nih. Waduh, 83. 83 loh. Wah, angka yang bagus ya. Mungkin karena jersinya biru, jadi blue side-nya lebih bagus. Wah, bener juga ya. Iya. Nggak salah nih. Kalau BTR, Teori-teori macam apa lagi nih? Ada teori Belanda Ada dikeluarin lagi. teori Belanda. Aduh. Ada lagi teorinya. maaf ya ketularan netizen guys. Kalau nama Mawa. Jangan, ada netizen bener. Udah bener tuh netizen bilangnya. Netizen tuh enggak, dia enggak menularkan. Mawa menularkan. Tapi kita lihat di sini Erlan lebih fokus objektif loh. Aku agak membahas dikit dengan Erlan ya. Beda gak sih? Karena Beda. Karena Moskovnya kan di ban tadi itu. Tapi masalahnya bukan masalah Moskovnya Om kalau aku lihat. Lihat deh, dia gunain HDT juga biasanya memang agak cukup agresif. Ini dia landai banget, dia santai banget. Kayak langsung bukanya untuk zaman Force turret. Enggak ya udah mundur lagi gitu loh. Berarti kita ngelihat ada dua hero yang memang kena nerf ya dipakai dengan EVOS. Satu Fanny, dua Harit. Ya. Dan dua-duanya ya tetap kuat-kuat aja Gak gitu masalah. loh. Gak ada masalah sama sekali. Nggak terlalu terasa ya untuk perbedaan yang terjadi. Karena emang ini nggak cuma masalah ngomongin per individual hero, tapi mereka juga bisa ngedapetin space yang banyak. Karena ya adanya setup yang dibuat oleh 4 pemain lainnya juga. Tapi sekarang kita bakal masuk ke dalam drafting phase untuk game yang kedua, match point. Yang sudah diamankan oleh EVOS, akankah ditambahkan menjadi 2-0 atau dari Onyx nih yang bisa menyamakan kedudukan membawa kita ke dalam game ketiga? Wow, mereka menutup Carvani, respect is the key. Meanwhile, dengan ada chip untuk sosok seorang Kaye ditutup, tidak ada jalan untuk sosok seorang Albert DKK bisa menguasai map dari Lang of Dawn. Berarti Albert nggak mau main assassin, nggak mau duel assassin lagi kah? Belum tentu. Masih ada Link, masih ada Hayabusa, masih ada Joy, Banyak ya. Joy bisa sih. ya kan? Masih banyak ikan di laut. Ya, Masih tapi, banyak. tapi Hilang satu santai aja. Bener. nah ini udah hilang poin tapi Fanny ada. Iya, abis hilang satu masih ada satu lagi di belakang. Hilang satu tumbuh 1000. Wow, itu tumbuhan bukan ikan. Ikan nggak tumbuh, ikan bertelur. Sulit juga ya ngomong sama anak satu ini. Oke. Ada Fredrin yang sekarang juga langsung masuk ke dalam list banning. Ini satu dugaan ya yang diberikan oleh Onyx ke arah EVOS. Yap, mau ban ke Kali atau Granger sekarang. Atau mau coba buat dilepaskan dua-duanya juga. Karena lumayan banget sih sebenarnya. Buat dipakai, apalagi buat Kalia juga yang kalau kita lihat belakangan sudah mulai sering terlepas dibuat Kalianya. Yap, itu Kalea ya. Dan jadi penentuan tipikal hero seperti apa yang akan dibiarkan terbuka karena nanti EVOS juga bakal punya keuntungan yang banyak. Mereka bisa ambil 2 hero sekaligus. Nah, ayo. Kalau- Kalia Granger. Kalau enggak sih, kalau aku lepas aja Granger ya. Kalea lah. Kalia. Oh, Cusin tetap tuh. Kalea. Cusin. Oh, mau di gambling kali ini. Dia ambil Kalea. Ya. Ya kan bisa. Oh, enggak, Joy Oh, ternyata. Joy. Tapi karena bisa ambil Kalea loh. Oke. Kaye ya. Yap, mereka bisa ambil duluan. Kalea Moskov. Atau ya Kalia Moskov bisa. Suyo di pick 3. Ya, nggak perlu buru-buru ya untuk ambil karena Suyo-nya. Karena nggak akan di-secure lagi sama Onyx juga. So, langsung saja menuju ke arah Granger ternyata. Ya, berarti harus siap-siap berhadapan dengan Moskov. Moskov dari sosok seorang Savero. Oke. Kalau mau diambil sekarang. Berarti tandanya mereka memaksa gimana caranya Moskov ini akan menggunakan Purify kah? Hah? Wih, berat nih manis. Berat sih. Berat loh. Minimal EXP-nya dulu gak sih? At Ya. least ada Fuse untuk district. Atau mereka mau ngamanin dari kondisi mid lane terlebih dahulu. If yang tidak ditutup, takutnya dari para pasukan tim itu sudah ada. Ini tuh. Ternyata menjadi pilihan Hilda bersama lagi dengan ya. Hilda. Yulda ya. Jadi dari EVOS juga harus berpikir ulang ya untuk ngambil ke arah assassin yang lain. Suyo tapi bisa. Tapi Suyo udah terbuka juga. Iya. Tapi ada potensial Lui nggak nih? Apalagi ngelihat dari Lui-nya nggak di ban juga kan? Tapi Suyo. Suyo dulu ya. Ya, Suyo. Wow. Karena Suyo memang Wow. ya lumayan sih. Tapi Joy-nya di sini akan bisa makan ke Suyo-nya. Karena Suyo sekarang untuk magic defense-nya sudah dihilangkan. Dari Iya. skill.
Magic Defense sih, lumayan berpengaruh banget ya. Apalagi hadapannya kan langsung sama Joy kan. Betul, langsung ke Joy yang pastinya nge-burst ya nanti Iya. buat Magic Damage-nya. Oke, dan sekarang masuk ke arah banning lagi setelah adanya Chusin Harit Fanny. Fase ban yang kedua akan jadi cukup menarik buat tim EVOS sendiri. Mau mulai menutup posisi roamer kah? Dan mid laner. Tadi sih yang masih jadi pertanyaanku, ini Loi masih jadi opsi nggak nih? Masih lah. Tapi kan bisa diamanin sama pasukan dari tim EVOS masalahnya. Jadi nggak seperti di awal. Lo pengen tutup itu. If-nya ditutup. Supaya hero-hero jalan kaki semacam Granger dan juga macam Suyoni tetap bisa perform, tetap bisa moving. Oke, ban ke Loi kali ini daripada diambil. Masih ada Loi. If ditutup, Loi masih terbuka. Mereka bisa kontes dari pilihan mid laner yang masih tersedia. Tapi buat EVOS, mereka juga masih belum mengamankan XP lanernya ya. Dengan pilihan yang juga masih banyak sih kalau ngomongin XP. Kayaknya masih luas sih XP-nya buat Natko ya. Tadi edit juga kan jarang banget buat orang-orang ke ban. Iya. Dan itu bisa dipakai, so bisa jatuh juga masih untuk edit. Di band juga harganya terlalu mahal. Gak worth it banget. Dia masih banyak yang lain. Dari dia EVOS fans sudah memberikan semangat untuk para pasukan dari pemangsa yang sudah ada di atas arena. Nah kalau ngomongin ke arah Popeyus yang sudah di-ban oleh pasukan dari tim Onyx, ini menandakan kalau misalnya Hildanya udah fix akan digunakan kembali Ryota ya. oleh Ryota kalau menurut aku. Biar aman untuk Ryotanya bisa melakukan rotasi dan juga mobilitas tinggi dari Hilda. Ini untuk memberikan extra pressure, tapi ya dia harus bisa bekerja. Mungkin di game pertama gak dapat, di game kedua ini harus bisa ada kerjasama antara Ryota dan juga Keyboard. Ya. Kombinasi antara XP dan juga roamer ini seringkali jadi masalah ya. Mereka harus bisa punya timing yang tepat dan satu komunikasi yang harus diperhatikan. Dan sekarang Loi-nya ditutup. Apakah pilihan mid laner yang tersisa nih sekarang? Apakah Vexana mungkin yang mau jadi pilihan, dan masih ada Valentina sih sebenarnya. Apalagi Lukas juga udah nggak ada. Ada Lukas ya. Buset, Sans sampai tiduran begitu. Hah? Bisa Parsha sih kalau kayak gini gue jadi Sans ya. Parsha Purify juga gak masalah. Tapi lumayan gampang ditabrak kalau Parsha. Tapi setidaknya dia ngejangkau ke Granger. Dia bisa instan terhadap dia mainkan kombinasi antara Ryota dan juga Sans ya. Yang penting bisa Purif ya. Tapi Parsha yang di-ban. Oh, Parsha di-ban. Farshanya di-ban oleh mereka ya. Oke, misalkan Valentina ya. Novaria masuk nggak nih ke dalam pilihan? Dari siapa? Dari EVOS sih aku lihat. EVOS, aku lihatnya Vexana gak sih? Oke. Vexana atau ya Valen juga oke lah masih. Karena kalau misalnya Novaria ini bahayanya ada Iritel. Iritel bisa melakukan flanking di area metode late game tuh. Iritel gampang banget untuk dapetin karena Novaria lah bisa kita Di bilang. arah belakang ya. Karena dia lompatnya Epic Crossbow ke belakang juga. Yes, Oke. betul sekali. Jadi ini sangat penting banget kalau menurut aku untuk dapetin mid laner sekarang. Ambil dulu ya. Wajib. Ini mereka lagi berebut mid laner ini masalahnya. Ya Zaz lagi kah gitu, Zaz Oh, lagi drop kah? sekali kelar. Highlights Oh, dulu. Wow. alright. Wow, dia berani sekali ya. Dan ngebuka kesempatan Cecilian juga sih buat Onyx sebenarnya. Bisa sekarang. Ambil atau ya udahlah obatnya buat Kalea juga, Valentina. Iya, itu juga udah sangat cukup ya dari Iya. output damage. Bener, karena kalau lawan ada Valentina. Misalnya Onyx ambil Valentina, lawan tuh nggak mungkin siap dengan Purify. Gak ada Purify dia. Iya, biasanya nggak bakal pakai Purify. Kecuali dia concern banget terhadap Valentinanya akan ngambil Iya. ke arah Tsunami Slam. Nah itu kasusnya berbeda tuh. Tapi kalau ngomongin ke arah sosok Valentina, ini juga cukup mengerikan ketika dia bisa memberikan burst damage terhadap sosok seorang Granger. Nah, kondisi dari Valentina sudah terambil kali ini Om Wawa. Agak cukup memberatkan untuk para pasukan dari tim EVOS sih harusnya. Dan rotasi berbeda. Mereka ubah kondisinya. Dari Hilda itu mungkin tadi condong ke arah Ryota, ini langsung Ryota digunakan dengan sosok dari seorang Cici. Dan Cici bakal bisa pegang Hylos-nya ya. Dan masih dengan Zaz juga kembali dipergunakan. Oke. Kembali lagi ke arah Zaz dan lengkap sudah berarti ini dia untuk game yang kedua. Secara drafting akan jadi cukup menarik. Permainan Valentina yang kembali lagi muncul bisa jadi bumerang buat EVOS sendiri. Tapi dari Oni juga tetap harus berhati-hati. Mereka memainkan Assassin menghadapi Suyo. Apakah bisa dimanfaatkan nih adjustment dari Joy yang baru? By draft, kalau menurut Nevin, apakah kembali menuju ke arah Onyx? By draft ya. By draft aku akan menuju ke arah EVOS sih.
Oke, EVOS kali ini berbeda. Omawa, Onyx. Onyx, Onyx. masih dengan Onyx. Mampukah para pasukan dari tim Onyx akan memancing EVOS untuk ke game yang ketiga? Atau EVOS akan memenangkan dengan 2-0 tanpa balas? So, MPL Arena balas tepuk tangannya! Let's go to the lane of down. Nah, ini dia untuk game pertama, kedua dari EVOS versus Onyx. Dan game pertama yang harus direbut sama Onyx kalau misalnya kita ingin dibawa ke dalam game yang ketiga. Dan terlihat bagaimana gangguan dari awal juga sudah mulai diberikan. Adanya dari Keyboy, dari Sans juga yang sudah mulai mendekat. Tapi yang harus dikhawatirkan juga ke sisi gold lane-nya sih. Ini masih ya, harus ada upaya supaya nanti dari Santero bisa kedapetin space yang banyak dibandingkan dengan Erlan. Karena kalau Erlan jadi di awal, bahaya. Udah mulai mengintai di menit-menit 6, di menit 8. Udah purify udah lihat. Buset. Udah purify dan kali ini Natko dari bottom lane agak cukup ganas, Som. Silahkan Emma. Iya, dia benar-benar ngadu ya, karena untuk emblemnya Natko sendiri sebenarnya kan real. Dan Oh, itu dia. Solo kill! Itu dia. Satu poin awal yang tidak diduga-duga oleh seorang Ryota nampaknya kali ini. Bahkan Vengeance Set sekalipun tidak tergunakan dan Natko berhasil mendapatkan poin kill dengan sangat maksimal. Oke, satu poin pertama yang akan menjadi awal yang baik ya buat dari EVOS sendiri. Tapi dari Onyx juga mereka harusnya masih punya banyak harapan. Mulai dari Kairi yang secara mobilitasnya jauh lebih tinggi. Dan mungkin bisa mulai memberikan pembalasan dari mid lane. Damage yang belakang makan Alphard. Termakan oleh seorang Keyboy. Dengan joy dari seorang Kairi berhasil mendapatkan poin kill dari seorang Kayeye. 2 poin kill tidak bisa dibendung kembali dari Kairi masih mau lebih. Dan nampaknya para pasukan dari tim EVOS mereka kewalahan saat. One last hit. Berhasil mendapatkan poin kill. 3 bahkan dibalaskan dengan sangat cepat tapi Savero. Jangan sampai dia terkena solo kill kembali. Kalau terkena solo kill 2 win dari tim Onyx mereka kewalahan. Wah, ini cuma salah 3 poin kill Om di awal. Langsung ya, 3 yang memang bisa dicetak oleh Onyx juga. Dan ini memang pergerakan dari trio yang harus dimainkan dengan Onyx. Kayak mereka bisa unggul di sini dengan bermain agresif dari trio yang sedang mereka pakai sekarang. Ya, dan di area turtle setup juga sudah mulai dimainkan lagi. Dan ini ada satu Oh my god. Kairi berhasil mendapatkan 1000 kill. Di MPL Indonesia. Wow. Banyak banget gila. Tapi nampaknya di depan sana. Langsung ada Tsunami Slammer juga seorang Keyboy. Maka coba di take down masih bisa selamat. Kairi memberikan pelanggan Natko. Mencoba untuk bertahan seorang diri tapi nampaknya tak bisa. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kewalahan untuk bisa dibendung oleh tim EVOS. Nah itu dia ya, berarti kill ke 1001 ya. Wah, Karena sudah 1001. diamankan oleh Kairi, tapi masih berkutat di area turtle. Masih mencoba untuk mendapatkan objektifnya terlebih dahulu. Karena dari EVOS, bisa dibilang mereka udah mulai terpukul mundur dengan hilangnya satu pemain tadi. Ya, udah bahkan gue bisa ceritakan aku, Papa dengan ngegas. Kairi dapat kill pertama loh. Keren ya. Tapi hati-hati nih ya. Oh langsung ada Tsunami Slam, tambahan langsung melakukan swallow itu dia yang sudah diduga-duga oleh seorang Omawa. Tidak adanya sosok dari Purify yang akan coba diamankan oleh para pasukan dari tim EVOS atas sosok Valentina. Karena memang chance dari Valentina ini belum tentu menuju ke arah Tsunami Slam ya Omawa ya. Benar, dan itu yang makanya kita selalu ingat kayak Valentina kalau ada Kalea itu dia cukup nyaman. Kalau ngambil Tsunami Slam bakal bisa angkat siapapun. Karena kan opsinya di sini ada Kalea, terus masih ada Hylos juga yang bisa dipakai. Iya ya, masih cukup banyak untuk opsi yang tersedia juga sebenarnya. Dan memang dengan adanya objektif yang tadi sempat diamankan sama Onyx, terus juga poin eliminasi yang udah dibalikin sampai ke 5 poin. Ini waktunya untuk mereka mulai memberikan pressure yang lebih banyak lagi. Terutama di area mid lane nih, hati-hati karena sedikit surprise sudah sempat dibukakan oleh Natko dan juga bertemu dengan Keyboy. Yap, sebuah... Aku nggak bisa apa-apa juga sih Om. Ke Keyboy nggak bisa apa-apa. Jadi cuma bisa ngangkat di attack, cuman ya nge-delay aja sebenarnya ya. Karena Keyboy-nya pasti sangat-sangat tanky sekali, masuk ke dalam bush, dalam rumput, akan punya regen kembali. Dan lihat Kairi ini sudah mulai menyelesaikan item tadi Glowing One kan. Yep. Ini selesai buat Sans, Kairi juga baru selesai Starling Sight. Stadiumnya udah jadi, ini kayaknya sih udah nggak bisa bertahan lama di depan sana ya. Tapi sedangkan berbanding terbaik dengan Keyboy, lihat dia masih memberikan damage terhadap seorang Albert. Gak kenal gentar, gak kenal takut, tapi lihat di depan sana. Nightmare keluar dapatkan Sas, maka coba dipaksa 1 poin kill akan didapatkan. Tapi nampaknya ada 2 teamfight yang berbeda, Erlan. One man situation dengan seorang Savero di top lane. Membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini jangan sampai ada 2 poin kill yang bisa didapatkan oleh tim Onyx. Benar-benar fokus dengan ada sosok Aspal. Membuat dari seorang Erlan gak bisa memenangkan lane seperti sebelumnya.
agak berat dan bahkan ini dari Onyx sepertinya Kairinya sendiri udah siap buat bernyanyi lagi ya di area Turtle. Akan cukup bebas, gak ada gangguan sejauh ini Om dari EVOS. Yang masalah sebenarnya bagaimana saat ini kayak hantu ya, dia selalu nyari Natsuko-nya. Tapi pressure di area atas juga tidak akan berhenti. Albert dengan hadirnya Action juga. Tapi mereka harus mengalahkan ke arah Turtle. Masalahnya yang jadi pertanyaan apakah ada pertukaran yang bisa dilakukan di area atas? Gak ada sih. Ini kondisi saat ini kalau bisa gue lihat mereka coba ada fokus mereka serang Keyboy. Keyboy terlalu tanky dengan damage satu mereka, tapi lihat di sana Ryota standby untuk posisi melakukan follow up termakan Alphard. Termakan begitu saja dan itu dia beat yang termakan oleh para pasukan dari tim EVOS. Mereka benar-benar memakan Keyboy sebagai beatnya dan mereka harus lupakan. Ada satu tim yang pernah membuat sosok dari Hilda ini benar-benar kayak dibiarkan, jangan terlalu memaksakan karena Hilda sekarang di tangan Keyboy beda sama di tangan dari Ryota. Iya ya, harus bisa silent treatment ya ke arah Keyboy karena kalau misalnya diladenin terus ya mereka yang akan terpancing lagi dan ya untuk di area mid lane masih ya dengan Suns yang bersiap-siap dengan Tsunami Slam. Dan bisa dibuka kapan aja, kita tahu betapa agresifnya meskipun bukan flicker yang dimainkan ya. Tapi tetap ada efeknya yang bisa dimainkan oleh Valentina nanti Om. Dia bisa masuk dengan Arcane Shot, nangkap dengan Tsunami Slam ke belakang. Yep. Dan itu masih sangat-sangat aman nantinya untuk Suns juga. Karena ya kita melihat berulang kali, Suns mendekat ke Natsuko dan Natsuko langsung menjauh. Dan dia cukup waspada, tapi akhirnya ya tetap bisa diambil ultimate-nya. Dari sosok Ryota dengan Tsunami Slam. Hilang itu saja perpasukan dari tim EVOS. Mereka setidaknya mendapatkan 1 poin kill tambahan. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka sudah mulai memikirkan jangan terlalu terburu-buru. Karena Sky Piercer sudah ada untuk Erlan dan sudah aktif. Aduh, kalau udah ada Sky Piercer ini beda lagi ceritanya ya. Tapi dari Kairi udah mulai berjanji. Round dari pria misterius. Kali ini di tangan dari sana Safiro. Dengan heavy crossbow langsung menyonyapkan para pasukan dari tim EVOS. Dan lihat Erlan. Tidak cukup damage untuk bisa mengusir seorang Keyboy. Terlalu mengerikan ya. Dan sekarang setup ke area Turtle sudah mulai kembali lagi diciptakan. Apa yang harus dilakukan oleh EVOS nih Om di posisi kayak gini? Ya mungkin sedikit defense ya dan menunggu bagaimana Onyx yang membuat gerakan terlebih dahulu. Karena mereka hanya bisa melakukan re-initiate saja. Kayak kalau mereka mau buka pun mereka harus bersiap-siap ditabrak balik. Jadi dengan adanya difference goal seperti ini mungkin better untuk menunggu bagaimana key-nya yang setup atau key-nya yang menahan semua source skill baru yang lainnya masuk dari belakang. Oke, tapi pakai Natsuko bakal coba untuk menanjung ke arah belakang, gak mendapatkan siapapun. Satu buat Turtle dan bahkan ini perfect untuk para pasukan dari tim Onyx. Perfect Turtle membuat sosok dari seorang Kairi dan Safiro harusnya lebih power kali ini. Ya ini lumayan berat ya untuk bisa dikontes oleh teman-teman dari EVOS sendiri. Meskipun secara level kedua belah jungler tadi sempat dibedain di satu level doang, tapi sekarang semakin jauh lagi gap yang terjadi. Bahkan Kairi udah mulai Kairi! One by one situation, Kairi versus Albert. Dan bakal lihat, masih dapat untuk bertahan, Albert still survive in the bottom lane. Mencoba untuk bertahan, tapi nampaknya Albert mencoba untuk membalikkan kembali kanan. One hit, one last hit. Masih coba untuk bertahan. Meanwhile, dari top lane, defense dimenangkan oleh tim EVOS dengan 1 poin kill atas seorang Keyboy. Damage dari seorang Erlan dengan Sky Piercer sudah bisa dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan nampaknya, dengan kegagalan point kill dari bottom lane berimpact sekali untuk tim fight dari top lane. Itu dia pertemuan antara kawan lama yang kali ini menjadi lawan. Tapi sayangnya belum ada yang tumbang, melainkan di arah yang lain. Kita ngelihat Keyboy yang harus ter-take down. Space tercipta untuk Erlan akhirnya. Ya sedikit miscalculate mungkin dari Kairi tadi, di mana dia sudah sangat-sangat all in untuk mengejar Albert. Sangat all in tadi. Agak lumayan birahi ya Kairi kita lihat di bottom lane ya. Cukup mengganas nampaknya. Tapi nampaknya Tsunami Slam. Itu masalah mendapatkan Ryota. Tiba-tiba mendapatkan Sorsat. Tidak bisa dilindungi. Kehilangan 2 pemain dari mid lane ini berbahaya untuk para pasukan dari tim Onyx. Keunggulan 2.900 gold yang sudah mereka pegang kali ini langsung nurun ke 1.700. Ya, lenyap dengan waktu yang cukup singkat juga. Meskipun memang secara itemization ini udah mulai diunggulkan. Udah ada Holy Crystal juga di tangan dari seorang Kairi. Tapi ya itu, gapnya udah mulai dikejar. Tapi masih sih kalau ngomongin ke arah Suns, dia pegang 1.200 gold demi unggul Om. Yap, hanya untuk Suns. Tidak untuk yang lain ya. Karena ini sudah mulai ada item-item defense juga buat EVOS. Ada 2 Radiant Armor yang kita lihat ada di sana. Dan 2 Radiant Armor ini akan bisa meredam damage dari Kairi bersama dengan Suns. Jadi Safiro ini harus cepat menyelesaikan item keduanya dia sih. Ketiga lah. Karena 2 item utama sudah selesai, Hustle dan juga Berserker. Oke, dan sekarang kembali lagi ke arah setup objektifnya. Lord pertama yang muncul di dalam game ini, setup bisa dilakukan oleh kedua belah tim, tapi surprise! Tsunami Slam! Berhasil mendapatkan 1 poin kill, tapi Keyboy masih terlalu kuat di depan sana, membuat para pasukan dari tim EVOS. Mereka mundur ke arah belakang, memasangkan team fight selanjutnya. Tapi nampaknya Natsuko, almost is never enough.
membuat para pasukan dari tim Onyx mereka menguasai menuju ke arah pit lord. Ditarik keluar begitu saja. EVOS dipukul mundur dengan cukup mudah. Apalagi dengan nyanyian dari seorang Kairi dan ngebuat Sans. Atau dari Onyx Esports berhasil nge-secure ke arah Lordnya. Dan EVOS mau nggak mau mereka kembali lagi harus lebih sabar. Ini adalah salah satu wise decision yang harusnya dilakukan dari match pertama tadi. Kalau misalnya kalian sadar, tapi dampaknya dari sosok seorang Natsko mereka terjepit begitu saja, terketen penuh. Yang membuat Natsko gak bisa gerak lebih jauh lagi. Ya memang masih ada waktu ya untuk melakukan clearing. Tapi dengan Lord yang berjalan di bagian bottom Kiboy? lane, dia Gila. akan jadi susah. Lihat Iya. gak Revit? Winter Crown? Dia bener-bener pengen dimakan. Oh. Dia pengen diabsorb, dia pengen ditarik, dia pengen diangkat. Dan kalau sekarang para pasukan dari tim EVOS kemakan lagi dengan veteran seorang Kiboy. Menurut gua tim fight selanjutnya ini gak baik untuk mereka. Gak baik untuk EVOS. Iya ya, karena tadi tanpa adanya Winter Crown juga dari EVOS sudah kesulitan. Apalagi sekarang dengan lebih banyak source skills yang akan dikuras. Oke, lampakin Waduh, sana dan sakitnya. kita melihat Kanye, yeay! Selalu sakit dengan curtain calls. Membuat dirinya terperangkap di dalam sana. Damage terlalu besar dari seorang Ryota. Menghentikan pergerakan dari seorang Kanye. Untungnya masih ada pasif turret. Meanwhile, Kiboy. Kali ini dia juga masih terlalu kuat. Tidak harus terlalu terburu-buru untuk bisa dapatkan satu buat best turret. Minimal pasifnya aja dulu udah the best yang bisa mereka lakukan. Iya, pasif sih. Ini akan cukup menguntungkan ya. Ada dua pasif turret yang berhasil mereka runtuhkan. Tapi untuk di area top lane ini harusnya masih bisa di defense. Tapi EVOS, mereka udah mulai ketekan nih. Kalau misalnya EVOS mau coba balikin kembali keadaan, Om, menurut gua mereka harus cari Kairinya sih. Cari Kairi. Atau punish gerakan-gerakan dari Sun sebenarnya bisa juga. Terlalu mahal, Sans masih punya Purify. Yes. Ya tapi mau nggak mau ya, mereka harus bisa punish kesalahan siapapun sebenarnya yang ada maju ke depan. Selain Kiboy pun Kiboy. bisa. Ya kayak tadi kita tahu, Storm Slam kena ke Kiboy, tapi mereka belum punya damage yang cukup. Oke, tapi nampaknya lihat untuk arah belakang. Perpasukan dari tim EVOS. Ini Dan dia. Ryota! Target utama mereka dan Kiboy menuju ke arah belakang. Damage tambahan. Nah, Winter Crown menyelamatkan seorang Kiboy, tapi tidak bisa terlalu lama. Damage terlalu sakit dan double kill. Oke, triple kill dari seorang Erlas. Maju ke arah depan dan Natsko. Nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru. 2 poin kill udah paling mahal di saat kondisi mereka yang sedang tersudutkan seperti ini. Yes, meskipun bukan dapetin karena damage dealer, tapi ini lebih dari cukup untuk EVOS. Karena akhirnya mereka bisa keluar dari area atau dari rumah mereka sendiri, Om. Maksa ya, Om ya. Ya mereka bisa main front to back karena sebenarnya mereka sudah cukup. Mereka tinggal harus berhati-hati dengan kehadiran dari si Sans ya. Karena Sans ini punya damage terbesar loh sekarang buat tim Onyx. Wah, ini ada Kolius, MPLID Extremer by Good Day. Wah, ini dia ya. Kolius ya sedang menganalisa konten apa yang nanti akan dia terbitkan tentang kemenangan dari series kali ini. Ini menyebarluaskan Dark System juga ya kalau Kolius. Oh, dia ya. dark systemnya. Waduh. Dia Kryptonite-nya. Nggak tahu nih, ke EVOS atau ke Onyx nih Oh, ya. ke kita sebenarnya. Ke para ranked, push ranked. Oke. Iya Kolius, iya. Iya, iya, oke, Iya, siap, iya, siap. iya. Waduh. Eh, udah tua kok. Patah nanti, udah. Nah sekarang kembali lagi nih ke area perebutan Lordnya. Dan tadi udah sempat kita bahas juga EVOS yang harus bisa dulu bermain counter initiate ya. Apakah itu mampu dilakukan untuk kali ini? Karena Onyx sudah jelas akan ngebuka semuanya terlebih dahulu. Mereka punya Hilda di bagian depan, mereka punya Yep. Kiboy. Sebenarnya tarik satu antara Hilda atau si Ryota ya yang Ya. paling sering. Cuman mungkin better kalau Vengeance sudah di-trigger dulu baru mereka dapetin Ryota. Itu best case-nya buat EVOS. Berasa uga, gue lihat tuh ke arah Sans. Perempat berasa uga ya. Ya lumayan lah ya untuk skill-skill di awal, mempermudah juga nanti untuk Erlan. Bisa ngedapetin point kill karena harusnya dengan 5 point kill gini. Oh, tapi Sans masuk terlalu terburu-buru. Mencoba dengan Tsunami Slam akan coba dipaksa oleh seorang Swallow. Mundur ke arah belakang, Revitalize dan juga Wah. Purify informasi yang sangat mahal untuk Natsko. Ya nggak diduga ya, kehilangan darah yang cukup banyak akan ngebuat dari EVOS. Berarti punya chance yang lebih tinggi kalau misalnya mereka udah memperoleh informasi keberadaan dari seorang Sans. Iya, Sans yang nggak punya Purify. Ya, Dan kan? Sans kalau keambil bahaya nih Om. Karena tadi Sansnya berusaha buat ngambil Tsunami Slam ya. Dia benar-benar nabrak sampai ke tengah juga. Jadi masih dengan permainan untuk kiting sama-sama dari Onyx dan juga EVOS. Oke, tarik ulur. Akan coba untuk dilakukan juga dari Onyx yang udah mulai mendekat Salveto terutama di bagian terdepan. Tapi dari EVOS mereka akan menunggu momentum yang diciptakan oleh seorang Natsko. Oke, inilah problem ketika para pasukan dari kedua belah tim menggunakan jungler yang bukan kuat untuk bisa menangani Lord. Tapi lihat di depan sana, Kiboy bakal coba dipaksa. Mundur ke arah belakang, Kairi tidak akan kenal diam.
nge-stack minion dari tim EVOS dari bottom lane tuh banyak banget lo bisa dapetin satu turret itu. Ya itu bagus banget laning dari EVOS untuk di bagian bawah jauh. Sedang mereka pegang sekarang, jadi mungkin kemungkinan EVOS bisa start buat lore-nya dan bahkan mereka bisa ngambil kalau sampai Kairi show di bagian bawah. Ya Kairi nggak boleh show sama sekali. Kairi kalau show sekali ini bermasalah, tapi Sans juga ini berbahaya sekali. Kalau dia show tapi lihat di depan sana mereka mendapatkan seorang Keyboy. Dengan monster di depan sana permasukan dari tim EVOS menuju ke arah belakang. Mencoba untuk menyelamatkan seorang Natsko tapi dia bisa terlalu besar. KYY menjadi badan mengabsorb semua dia bisa diberikan oleh tim EVOS. Dan bahkan Lord harusnya masih bisa dikontes. Cuma kondisinya Kairi nggak punya retribution Omawa. Siap, dan di bagian bawah lihat sebuah wave Ya kan? minion menghancurkan bottom turret. Nggak cuma bottom, tapi di area top lane ini juga harus jadi perhatian khusus dari Onyx sendiri. Namun untuk era Lordnya ini masih ditarik ulur tanpa kehadiran Keyboy. EVOS unggul kuantitas loh. Dia paksa. Ini bagian bawah masih terusin lagi sama minion loh. dia dipancing paksa lagi. mau di bawah. Dua wave minion. Farlane-nya terlalu jauh dan bahkan Cross Pathway Natsko dibawa ke belakang untuk memastikan Lord free untuk memastikan dari tim EVOS. Wah. Farlane mereka. Wah. Itu dari tadi gue udah bilang itu nge-stuck loh minion dari bottom Tuh lane. hancur juga. Oh my god itu mahal banget. Dihancurkan Kan gue minion. udah bilang stuck. Base turret. Terlalu banyak minion yang di stuck di bottom lane. Oke, ini terlalu berbahaya sih. Dan dari EVOS mereka bisa dorong dari 3 lane bersamaan seharusnya. Ngebuat dari Onyx sekarang mode full defensive. Tapi entah apakah mode full defensive ini bisa menyelamatkan mereka dan membawa kita ke dalam game yang ketiga atau tidak. Ini berat banget masalahnya high ground defender mereka yang bisa kita bicarakan hanya ada di tangan dari Savero. Dengan kondisi Savero yang baru mau full item juga masih belum cukup. Kita lihat di depan sana, Swirlo bahkan udah menjadi fine grab. Mundur ke arah belakang. Perpasukan dari tim EVOS mereka memastikan di mana mid lane-nya akan coba dipecahkan terlebih dahulu. EVOS fokus ke arah best turret, gak peduli apapun yang terjadi. Berhasil mendapatkan satu, tapi lihat harta tata Dead Sonata terlalu sakit dari sosok seorang Erlan. 3-point base kembali diamankan oleh para pasukan dari tim EVOS. Ompong melopong, membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kewalahan dan lihat goldnya dan Tsunami Slam! Berhasil dapat satu point kill. Winter Crown tidak akan bisa terlalu lama di sana karena masih ada Sky Mister. Savero. Dan bahkan ini bencana. Savero gak ada win of danger bersama Kairi. My God. Tertangkap di depan. Kehilangan dua pemainnya. Master menjadi pilihan utama. Fokus saja habisin dan sudah diteriakkan oleh para pasukan dari EVOS Spam dan bahkan mereka mau sekarang base-nya. EVOS dan Albert membuktikan Albert lebih kuat dari rivalnya seorang Kairi. 2-0 tanpa balas. What a play from Baby Alien and the gang. Pembalasan sang mantan menentukan sang raja langit dan EVOS sekarang akan memangsa siapapun yang mereka hadapi membawa mereka ke dalam klasemen yang lebih pantas bagi EVOS. Yap, terdesak untuk di awal, tapi ternyata EVOS mereka membalikkan keadaan dengan bertahan sedemikian rupa dan wave management yang sangat bagus dimainkan EVOS. Di bottom base turret milik Onyx harus terambil secara cuma-cuma ternyata. Daripada akhirnya sang Raja Langit kembali harus tersungkur. Wow, sang Raja Langit yang sepertinya sekarang sudah tidak berada di langit. Wah, Sekarang dipaksa turun ke Ini dasar klasemen. hampir ke intisari bumi sekarang. Iya, itu jadi satu hal yang berbahaya. Tapi untuk EVOS, wow dan wow. Gak banyak yang bisa kita bilang untuk permainan EVOS yang luar biasa. Tapi yang jelas, ini dia macan yang kita nantikan dari season-season lalu. Yap, sangat rapi sekali untuk permainan dari EVOS tadi. Oke, tapi nampaknya tanpa berlama-lama kita juga penasaran dan pengen melihat Bude Monster. Tanyakan rivalitas terhadap sang bayi alien. Silakan Bude Monster. Dan penutupan leg pertama 2-0 didapatkan oleh tim EVOS. EVOS fans mereka berpesta dan bahkan di situ ada si Gemoy hadir di sana. Semuanya happy, tapi di sini mungkin kita bakal langsung say welcome back Natsko, King Natsko. Hadir kembali tapi kali ini mengisi EXP lane. Gimana sih kamu menghadapi penutupan leg pertama dan kamu berganti role ke EXP yang akhirnya EXP-mu nih muncul, Natsko EXP lane. Emang harus gantiin posisinya Regi aja sih. Tapi kelihatan udah nyaman ya. Ya. Iya, memang udah latihan berapa lama sih kamu? Apa? Udah latihan berapa lama untuk EXP? Dari awal? Berapa ya? Berapa bulan doang sih?
Sebulan, 2 bulan. Sebulan. Awal-awal mid lane. Awal-awal terus pindah lagi. Wah, ini super sub dari Natco. Menutup permainan yang begitu indah. Dan mungkin kita juga bakal penasaran tadi. Ranger Mas bilang rivalitas dari Albert dan juga Kairi. Yang bener-bener lagi ini banget ya. Kamu dan juga Kairi, gimana sih pada akhirnya kamu bermain, beradu bersama Kairi hari ini? Ya seru lah, udah lama juga kan udah lama juga nggak lawan Kairi, jadi ya lumayan seru aja sih, excited aja sih tadi. Soalnya kan sebelumnya setim juga kan, jadi kayak ya pasti bakal seru aja. Ada momen-momen yang ini nggak kayak kamu benar-benar berkesan banget tadi akhirnya bertemu di Land of Dawn? Momen yang berkesan? Main Fanny menang aja sih, jadi berkesan buat aku. Fanny menjadi satu hero yang bener-bener kayak kita lihat tuh susah banget menang. Tapi kamu membuktikannya. Apa nih kunci kemenangan Fanny-mu? Belajar dari itu sih yang kemarin kalah main Fanny pas lawan Dewa. Jadi ya belajar dari situ lagi terus biar lebih matang lagi aja sih. Biar lebih matang. Tadi pertemuannya seru dan momen-momen yang mendebarkan sudah kelihatan. Ada Fanny. Namun melihat Kairi pada saat jadi temenmu dan sekarang jadi lawanmu. Ada perbedaannya nggak? Gimana sih kamu ngeliat dia pada saat menjadi teman dan pada saat menjadi musuh? Perbedaannya nggak ada sih, sama-sama emang ya dia masih salah satu jungler paling jago juga. Ya masih sama-sama jago aja sih. Masih sama-sama jago. Tetap respect dan ini menarik di mana ada dua jungler yang kita lihat Assassin Battle juga sudah dimunculkan. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan nggak sih Albert dengan kemenanganmu ini melawan Onyx mantan timmu? Gak ada. Nggak ada. Ya semangat terus saya buat teman-teman yang di Onyx semua semangat terus. Ya aku tahu mereka pada masih jago-jago lah. Karena masih jago-jago dan dinantikan untuk semangatnya membara lagi nih Onyx. Dan semangat sudah didapatkan. Tapi yang pada penasaran pasti dengan adanya munculnya Zas dari Swalo. 2 kali ada Zas muncul di tanganmu. Muncul dari mana ini Zas? Ide dari mana nih? Dari coach. Ide dari coach? Ya, coach menggali arsip zaman dulu terus kayaknya asik. Iya. Iya, soalnya tahu dulu cuma bisa Zas. Oke. Ya. Dan setelah dipakai, apakah memang patch ini patchnya Zas atau? Lebih ke arah request sih, request hero. Oke, Itu jadi juga. arsip sudah keluar, bisa nih Zas. Dan Iya. dimainin lawan Onyx, apakah sengaja mau pakai cheese strat buat lawan Onyx? Nggak cheese juga sih, emang asik aja. Jadi bagus pakai dah. Bagus pakai dah. Ya. 2-0 loh, ini kayak minggu lalu kita lihat 21-21 sekarang 2-0. Ya, puji Dan- Tuhan. Puji Tuhan, ini kemenangan yang dinantikan sepertinya ya oleh EVOS ya. Ya, Iya, ini bakal ada hero-hero menarik lainnya kah? lihat aja nanti. Lihat aja nanti, tapi tadi Zasmu emang hatam banget ya, bisa sampai solo kill gitu tuh. Hoki Bude. Hoki Bude, tadi nge-solo kill Kairi dan itu hoki. Hoki Bude. Oke, kemenangan hari ini dari Ki boleh. Kalau kemenangan hari ini kuncinya apa sih Ki? Datang di minggu kelima, tiba-tiba 2-0. Kemenangan hari ini karena kita belajar dari kekalahan sebelumnya aja.